Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Jadi mungkin bagi pemirsa TV Lebaran juga mempunyai rekomendasi ya, tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang menarik, atau tempat-tempat yang jarang diperhatikan orang. Bisa nanti komen di bawah ya, lokasinya mana dan mungkin keunikannya apa gitu ya. Siapa tahu nanti TV Lebaran mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke sana ya. Dan kali ini TV Lebaran ditemani oleh hujan yang syahdu. Kali ini TV Lebaran akan mencari tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang mungkin masih menjadi misteri ya. Dengan tujuan siapa tahu dalam ekspedisi kita kali ini kita dapat mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Dan kali ini TV Lebaran berada di posisinya ya, itu berada di sisi selatan dari kota Yogyakarta. Karena konon di sana itu masih banyak tersisa kerindangan, keoriginalan dan mungkin kesejukan dan keranuman dari alam ya, alam pedesaan. Oleh sebab itulah TV Lebaran kali ini kita akan berjalan-jalan ke pelosok-pelosok desa yang berada di sisi selatan dari kota Yogyakarta, dengan tujuan untuk mencari keindahan, keranuman, kesejukan, keharum-haruan dari desa-desa yang akan kita tuju atau kita lewati ya. Kira-kira nanti kita akan menemukan apa di sana, atau mungkin kita di sana akan menemukan bidadari cantik dari pedesaan-pedesaan yang masih ranum di kota Yogyakarta ya. Tepatnya di sisi selatan. Karena konon di sana adalah menurut TV Lebaran lagi ya, di sana masih terdapat sisa-sisa keranuman dari sebuah pedesaan, meskipun ya tentu saja sudah terdegradasi pula ya oleh pembangunan-pembangunan zaman kemodernan. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di pematang sawah ya, atau di persawahan, dan di sini pun TV Lebaran juga melihat sebuah keanehan atau tempat aneh yang tak lain adalah sebuah nasihat yang diam saja. Tentu saja bagi pemirsa TV Lebaran yang sering melihat video-video dari TV Lebaran akan tahu apa itu yang dimaksud dengan nasihat yang diam saja. Tempat itu tak lain adalah sebuah pemakaman ya. Dan pemakaman ini adalah tempat yang paling rakus di dunia menurut TV Lebaran. Kenapa? Karena siapa saja atau apa saja itu akan masuk di perut dari nasihat yang diam saja, entah itu artis cantik, artis ganteng, orang biasa, orang kaya, orang miskin, pejabat, semua akan masuk di dalamnya. Makanya TV Lebaran menamakannya orang yang paling rakus di dunia ini, atau makhluk yang paling rakus ya. Dan keunikan dari tempat ini atau pemakaman ini adalah di situ tuh terdapat kayaknya 4 pohon kelapa yang berjajar ya, benar ya, itu pohon kelapa ya. Itulah yang membuat TV Lebaran juga tertarik atau menganggap lokasi dari makam yang unik ini ya, atau makam yang terdapat di persawahan ini adalah makam yang mempunyai nilai keunikan ya. Makanya TV Lebaran ekspedisi atau kita perlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran ya. Jadi di makam tadi itu ada berjajar pohon kelapa ya, yang menurut TV Lebaran di situ kalau kita duduk-duduk santai-santai atau ngopi-ngopi itu akan menemui kesahduan ya, atau mungkin keharu-maruan. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, untuk mencari tempat-tempat yang unik di pedesaan-pedesaan yang masih ranum ya. Ini tepatnya di sekitaran Serandaan, Pandak, dan nanti kita juga akan masuk di sekitaran Sanden ya.
Dan tadi kita sudah juga melewati sebuah pasar tradisional, namanya adalah pasar Gumulan ya. Kita tidak tahu juga bagaimana toponim asal mula dari penamaan pasar itu ya, Gumulan, atau mungkin dulu bergumul-gumul gitu ya, tidak tahu juga ya. Itu juga salah satu pasar tradisional atau simbahnya supermarket teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman, dan kita akan mencari di sudut-sudut pedesaan yang berada di sekitaran Serandaan ini ya. Kira-kira ada tempat yang menarik lagi tidak ya, atau mungkin tempat yang estetik gitu ya, bahasa gaulnya ya. Dan ini teman-teman, kita juga menemukan sebuah sungai ini tentu saja sangat familiar bagi orang-orang yang berada di sisi pojok kulon selatan ya, tepatnya di Serandaan atau Pandak ya. Lokasi ini disebut sebagai Gejlik Pitu teman-teman ya. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena di sini terdapat alat untuk mengatur air ya, atau gejlik itu jumlahnya adalah 7 buah ya, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari strukturnya, Gejlik Pitu ini adalah gejlik yang dibangun ya di masa-masa lalu ya. Kayaknya ini juga ada kaitannya dengan selokan Mataram atau mungkin jalur-jalur ke sana ya. Kemungkinan sih seperti itu, karena dilihat dari struktur dari kondisi sungainya, atau bahasa Jawanya itu ya kalen ya, nah, itu kayaknya bernuansa masa lalu juga, tapi kita tidak tahu ya bagaimana sebetulnya sejarahnya. Tapi ini tak lihat sungainya atau kalennya atau paritnya itu memang bernuansa masa lalu juga ya. Kita lanjut lagi teman-teman, kita untuk melihat keranuman, kita melihat kesejukan, kita melihat keindahan dari pedesaan-pedesaan yang berada di sisi barat kulon dari kota Bantul ya, yang menurut TV Lebaran di sini masih terdapat sisa-sisa dari keranuman sebuah pedesaan. Nah inilah teman-teman, di sini pun masih menjulang tinggi banyak pohon-pohon ya. Jadi kalau di sini itu turun hujan itu masih bisa menimbulkan suatu rasa yang mungkin agak haru-maru ya, atau mungkin agak rasa yang masih sejuk atau nyes gitu ya. Mungkin berbeda dengan hujan-hujan yang turun di sekitaran sisi tengah dari kota Jogja atau yang sudah perkotaan ya. Di lokasi TV Lebaran aja hujannya itu menurut TV Lebaran ya, itu sudah tidak sesejuk atau seharu-maru ya saat TV Lebaran masih kecil ya. Sekarang udah berbeda sekali ya, karena ya itu tadi, alam ini sudah banyak ya berubah ya sejak kemodernan ini datang ya. Pohon-pohon kelapa itu juga sudah banyak yang tumbang dipakai buat pembangunan rumah dan lain sebagainya ya. Nah ini teman-teman, di sini pun sedang musim cocok tanam. Ini dibuktikan dengan persawahan ini kayaknya mau ditanami padi atau mulai penanaman padi ya. Ini menunjukkan bahwa sawah-sawah ini akan dalam proses untuk ini menanam atau penanaman padi, karena kan penanaman tumbuhan yang di persawahan itu macam-macam, ada musim jagung, musim padi, musim kacang, mungkin juga di sekitar sini ada musim penanaman semangka itu ya, satunya semangka itu yang bunder-bunder lagi itu loh, saya lupa itu. Nah kita lanjut lagi teman-teman ya, kita lanjut lagi ini untuk melihat kondisi dari pedesaan-pedesaan yang ada di kota Yogyakarta ya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Kayaknya gitu ya lagu Desaku yang ku cinta ya, meskipun dengan suara yang kayak Michael Jackson ya tapi itu menggambarkan kesejukan, keindahan dari suatu desa ya,
yang mungkin suatu saat, mungkin puluhan tahun tahun ke depan itu mungkin keranuman, keindahan dari desaku yang ku cinta ini sudah hilang ya, tergerus oleh kemodernan atau pembangunan zaman ya. Dan ini teman-teman, TV Lebaran pun sempat melihat tempat yang unik dan aneh, yaitu sebuah parit ya. Di sini TV Lebaran menemukan atau melihat batuan-batuan kuno yang kemungkinan besar ini pun adalah bekas-bekas dari bangunan kuno ya. Kemungkinan besar batu bata ini adalah bekas-bekas dari nisan-nisan ya, kuburan ya, karena di dekat dari lokasi ini terdapat sebuah pemakaman. Dan di pinggir parit ini pun TV Lebaran melihat kayak nisan-nisan tua yang tergeletak ya. Jadi kemungkinan besar batuan-batuan ini adalah sisa-sisa dari renovasi ya, atau restorasi dari pemakaman ini, karena saya lihat pemakaman ini pun begitu megah ya, yang bernuansa bangunan masa kini ya. Dan tentu saja pemakaman ini ya dahulu kala ya adalah makam tua ya, yang sudah direnovasi kayak seperti ini teman-teman ya, bentuknya bernuansa modern ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk mencari tempat unik, tempat yang menarik, tempat yang bikin haru-maru ya. Apalagi ekspedisi kita kali ini itu menyusuri pedesaan-pedesaan yang masih ranum ya, yang masih tersisa keindahan suatu pedesaan. Meskipun ya sudah berkurang pula ya keranuman dari dusun ini ya, atau pedesaan-pedesaan yang berada di sisi barat selatan dari kota Bantul ya. Karena bagaimanapun juga pembangunan ya sudah ada ya, atau sudah mulai berjalan ya. Dan tentu saja beton-beton, bangunan-bangunan itu ya sudah banyak padat merayap ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya, sambil pemirsa TV Lebaran mungkin bisa melihat keranuman pepohonannya, juga rumah-rumahnya ya, bagaimana kondisinya gitu ya. Nah ini teman-teman, ini di depan saya ini ada apa ini, ada orang yang bawa keronjot ya. Di sini masih ada teman-teman, kalau kita melihat di jalan-jalan itu masih pula bisa melihat orang yang bawa keronjot ya. Itu juga, keronjot itu adalah alat tradisional juga untuk membawa barang-barang ya, terutama di daerah-daerah seperti ini, di pedesaan-pedesaan seperti ini. Nah ini teman-teman, di depan saya ini pun kita melihat suatu jalan yang menurut TV Lebaran adalah jalan terkece ya, atau jalan yang gaul ya, jalan yang gaul. Kenapa kok bisa dinamakan jalan yang tergaul ya di kota Yogyakarta? Karena lokasi ini atau jalan ini tuh meskipun berada di pedesaan yang menurut TV Lebaran ya agak terpencil ya, atau mungkin agak pelosok ya, pelosok, karena kan ini di pesisir laut selatan ya. Ini jalannya itu ada kayak ini teman-teman, pembatas yang ini, yang agak apa ini loh, kayak ini namanya apa ya, pembatas yang agak kayak tiang-tiang ini loh, ini apa namanya, tapi ini biasanya pembatas seperti ini kan kita temukan di jalan raya yang sangat padat merayap ya, tidak ditemukan di pedesaan seperti ini. Ini kan pedesaan yang menurut TV Lebaran juga siklus lalu lintasnya kendaraan itu tidak terlalu padat ya, tapi di sini dibangun pembatas yang sudah komplit dan memanjang teman-teman. Nah inilah yang membuat TV Lebaran menyebut jalan ini adalah jalan tergaul ya, jalan gaul di kota Yogyakarta, karena lokasinya masih di suatu pedesaan yang sangat ya apa ya, menurut TV Lebaran jauh dari perkotaan ya, karena kan ini di pesisir laut selatan. Ini kalau kita mau ke laut selatan tuh mungkin cuma beberapa kilo ya, dan
Kalau malam ombak dari laut selatan itu terdengar jelas dari lokasi ini ya. Dan ini teman-teman ya, inilah pemandangan dari jalan yang menurut TV Lebaran adalah jalan tergaul ini, jalan gaul ya. Karena apa? Wah, kondisinya terus strukturnya itu begitu indah ya, karena terdapat ini pagar-pagar atau pembatas-pembatas yang terbuat dari tiang-tiang beton ini kecil ini. Ini kan gunanya agar melindungi dari, mungkin kalau seandainya apa namanya, ada sopir mobil yang ngantuk itu, kalau nabrak itu ya, atau mungkin tidak sampai jatuh ke persawahan jadi teman-teman ya, atau mungkin tertahan oleh pagar-pagar tadi ya. Ya itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita sudah meliput beberapa tempat menarik dari pedesaan-pedesaan yang masih ranum dan masih indah. Kita tadi sudah melihat jalan yang gaul dan nasihat yang diam saja yang penuh haru-maru karena lokasinya sangat syahdu. Ya itu aja teman-teman ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.